Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita panjatkan semata, pemilik dari setiap nikmat dan karunia apapun bentuknya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi dan Rasulnya tercinta Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan meminta, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata melalui nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu sedikit pun melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan untuk kami ilmu dan anugerahkan kepada kami pemahaman yang baik. Allahumma urzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami ya Allah semua perkara yang berguna dan bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah semua perkara yang Engkau ajarkan kepada kami, semua perkara yang Engkau pahamkan kepada kami adalah perkara-perkara yang berguna dan bermanfaat buat kami. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah, memperbagus ciptaan kami, maka perindah dan perbagus pula akhlak, tingkah laku dan perbuatan kami. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhlak mulia adalah sebaik-baik anugerah dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Akhlak mulia adalah sebaik-baik nikmat yang diterima oleh seorang hamba dari Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ma khaira ma u'tiyal 'abd, apakah perkara yang paling agung, yang paling baik, yang paling mulia yang didapatkan oleh seorang hamba dari Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq. Sebaik-baik anugerah dan karunia yang didapatkan oleh seorang hamba dari Allah azza wa jalla adalah bimbingan, taufik agar dapat berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara bentuk rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan ke permukaan bumi, Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki olehnya subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang paling baik itu adalah akhlak mulia. Sebagian besar kita memahami rezeki adalah uang, harta, tahta. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan salah satu bentuk rezeki adalah akhlak mulia. Allah tabaraka wa ta'ala membagi-bagi masing-masing kita jatah dari akhlak mulia, persis seperti Allah membagi jatah dari rezeki kita. Artinya, apabila di dalam rezeki hari ini ada yang mendapatkan dari rezekinya 500.000, 1 juta, 1.500.000 ataupun 2 juta, tetapi sebagian yang lain tidak mendapatkan seperti yang didapatkan olehnya. Ada yang dapat cuma 250 atau 200 atau mungkin lebih daripada itu. Demikian pula di dalam akhlak, ada yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, lalu Allah berikan kepadanya akhlak berupa al-'afwu, mudah memaafkan. Tetapi juga Allah menjadikannya bertingkat-tingkat. Ada seseorang, tanpa datang seseorang yang telah berbuat salah kepadanya minta maaf, dia sudah lebih dulu memaafkan saudaranya. Ada yang mudah memaafkan tak kala saudaranya datang minta maaf kepada dia, baru dia mudah memaafkan. Ada yang ketika dia melakukan kesalahan kepada saudaranya, langsung seketika itu juga minta maaf kepada saudaranya. Ada yang mungkin setelah berlalu 2 hari, 3 hari teringat dia akan kesalahannya, baru dia minta maaf. Ada yang setelah dinasehati dia, akhi, antum lupa kemarin, ucapan antum itu membuat rona wajah akhi kita, saudara kita itu berubah. Artinya dia nggak senang antum mengucapkan itu. Dia nggak senang dengan ucapan antum itu. Karena apa? Itu adalah aib dia, rahasia dia, sehingga terlihat berubah wajahnya. Maka apa? Sekarang antum datanglah minta maaf sama dia. Setelah dinasihati baru dia pergi minta maaf. Bertingkat-tingkat, sebagaimana rezeki kita. Lihatlah olehmu ma'asyiral muslimin, di dalam hadis berikut ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad dari jalan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah telah membagi akhlak itu di antara kalian. Allah berikan masing-masing kita ada jatahnya, persis seperti Allah tabaraka wa ta'ala juga membagi rezeki di antara kalian. Ada yang dapat full penuh, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat 1. Berbeda-beda. Menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada kita
bahwa akhlak mulia yang didapatkan oleh seorang hamba dari Rabb-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan bentuk rezeki. Meskipun Allah Tabaraka wa Ta'ala tak membukakan untuknya kesenangan dunia berupa harta, jabatan, tahta, keuntungan, laba dunia, tetapi dia dapat akhlak mulia. Sopan santun, basa-basi, penyapa, sering mengucapkan salam. Itu adalah akhlak. Sebaik-baik itu adalah rezeki, dan sebaik-baik rezeki yang didapatkan olehnya. Bersyukur. Alhamdulillah, Allah tak memberiku kesenangan dunia, tapi Allah memberikan taufik agar aku dapat menjaga muamalahku dengan saudaraku. Alhamdulillah, itu rezeki. Ma'asyiral muslimin, bila kita dengarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak mulia adalah sebaik-baik rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada setiap hamba. Akhlak mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala membaginya kepada setiap kita, persis sebagaimana Allah juga membagi rezeki di antara kita. Seakan-akan Rasulmu tercinta salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih ingin mengisyaratkan kepada kita dengan rezeki gimana, ma'asyiral muslimin? Dua perkara. Setiap kita mencari rezeki, dua perkara ini tegakkan di dalam usaha dan upayanya. Yang pertama, sandarkan hatimu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan serahkan segala urusanmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau hanya berusaha, engkau hanya berikhtiar, tapi yang memberimu rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan tuhankan dirimu bahwa dengan usaha dan upayamu engkau bisa mendapatkan semua keinginanmu. Kala, tidak. Karena Allah yang memberinya. Kita hanya berikhtiar. Menyandarkan hati kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, bukan berarti apa? Kita goyang-goyang kaki di rumah. Udah saya serahkan sama Allah, Ustaz. Allah yang ngasih rezeki. Terus apa? Antum nggak keluar? Apakah antum nggak coba buka kedai? Enggak, biar aja nanti Allah yang menurunkan rezeki. Enggak. Kita sandarkan hati, kita serahkan urusan kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Kemudian apa? Diiringi dengan usaha dan upaya. Nah, perkara yang kedua kata para ulama, dalam mencari rezeki hendaknya kita berikhtiar, berusaha dengan apa? Dengan ketentuan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan. Apa itu? Cari yang halal, cari yang thayyib, yang baik, tinggalkan yang khabith, yang kotor, tinggalkan yang haram. Itu metode kita dalam cari rezeki. Sandarkan hati kepada Allah, serahkan urusan kepadanya, lalu kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berusaha dengan apa? Melihat batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Ini halal, lanjut. Ini haram, hentikan, jauhi. Lah, bila mana demikian dengan rezeki, ma'asyiral muslimin, dengan akhlak juga demikian. Karena dia rezeki. Bagaimana upaya kita agar dapat berakhlak mulia? Pertama apa? Sandarkan hati kita dan urusan kita kepada Allah. Dengan apa? Meminta, memohon kepada Allah. Sisipkan di dalam doa dan munajat kita kepada Allah. Ya Allah, perbaiki akhlakku. Ya Allah, perbaiki tingkah lakuku. Ya Allah, bimbing muamalahku dengan istri, dengan anak-anak, tetangga, dan seluruh manusia yang ada. Minta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah doa cukup? Tidak perlu usaha dan upaya? Harus ada usaha dan upaya. Maka perkara yang kedua sama seperti kita mencari atau mengais rezeki. Apa itu? Dalam berakhlak mulia kita berusaha, kita berupaya. Dengan apa? Melatih diri, membiasakan diri. Kemudian apa lagi? Menundukkan hawa nafsu kita, mengalahkan egois kita. Berarti siapapun yang ingin berakhlak mulia, bagaimana dia di dalam mencari rezekinya, seperti itulah pengorbanan dan perjuangan dia dalam berakhlak mulia.
seseorang dalam mencari rezeki. Rela dia keluar pagi, pulang sore, terkadang membakar punggungnya, berkeringat, berletih-letih, bersusah payah. Demikian juga dalam berakhlak mulia. Coba sekali, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, terus berusaha sampai bisa. Maka ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian memotivasi kita. Berarti apa? Kalau kita berusaha, berupaya, kita bisa mendapatkan rezeki kita sesuai dengan ketentuan dan jatah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Berarti kalau kita berikhtiar dan berusaha dalam berakhlak mulia, niscaya di ujung jalan kita akan temukan kesuksesan. Kita akan temukan kemuliaan dengan apa? Berakhlak mulia. Meskipun nggak berhasil, nggak menjadi orang yang berakhlak mulia kita, tapi usaha dan upaya kita akan mengantarkan kita ke tingkat kemuliaan. Daripada putus asa, mari kita dengarkan ma'asyiral muslimin. Para ulama menyebutkan beberapa kiat dan cara. Dan alhamdulillah, berkat izin serta kemudahan dari Allah, kita sudah sampai di poin yang ke-17. Poin 17 ini poin terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita sebelumnya. Poin 17 adalah meninggalkan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Al-i'radu 'anil jahilin. Meninggalkan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 199. Para ulama mengatakan ajma'u ayatin fil Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ayat yang paling lengkap berbicara tentang akhlak mulia. Semua akhlak mulia muaranya kepada satu ayat, yaitu Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Berilah maaf kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ajak dia kepada yang baik, nasihati dia, doakan dia, tunjukkan dia akan kejahilan atau kezalimannya. Yang kedua, yang ketiga kata Allah, kalau dia enggan, a'rid 'anil jahilin. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau dia menolak, dia menentangmu, maka tinggalkan orang-orang yang jahil. Jangan lagi berlama-lama dengannya. Karena apa? Karena akan timbul nanti akhlak-akhlak jelek dari dirinya atau dari dirimu. Maka tinggalkan dan jauhi dia. Para ulama mengatakan, berpaling dari tindakan orang-orang jahil akan menyelamatkan harga diri dan menjaga kehormatan kita. Bagaimana jiwa ini bisa tenang dan telinga ini bisa damai dia kalau apa? Kalau terbebas dari hal-hal yang menyakitkan. Ada sekelompok orang duduk bercerita tentang aib saudaranya. Lebih baik kita nggak duduk di sana. Kenapa? Kalau kita duduk di sana, maka apa? Hati ini akan rusak. Pertama apa? Kita nggak ada masalah dengan saudara kita. Tapi begitu kita tahu aibnya di majelis itu, di perkumpulan itu, akhirnya apa? Timbul kebencian dalam diri kita kepada saudara kita. Padahal sebelumnya kita nggak ada masalah dengan dia. Akhirnya apa? Hati kita susah untuk menyaring apa yang kita dengar itu. Minimal ada penilaian jelek yang berputar di dalam pikiran kita kepada si fulan. Hati-hati, bahaya, ya. Timbul dalam pikiran kita, hati-hati. Si fulan ya, ini nih, mulai dia mendekati saya, pasti ada maunya. Sehingga apa? Ada pikiran negatif, tidak baik, prasangka buruk kepada saudara. Maka kata para ulama, apabila melihat perkumpulan seperti ini, jangan dekati, jauhi dan tinggalkan, karena hati kita lemah. Awalnya nggak ada niat ingin ngerumpi, nimprung di majelis ghibah.
Tapi karena apa? Mendekat atau bertanya, siapa tuh? Akhirnya apa? Diajak kita. Ini bapak ini paling tahu nih dengan si fulan. Akhirnya apa? Ditarik. Duduklah sini dulu. Begitu orang tanya, Pak kenal dengan ini? Oh, si fulan saya kenal. Akhirnya apa? Duduk. Baselo lah Pak, dia lama cerita Pak. Akhirnya apa? Duduk. Habis. Kenapa? Ini sudah rusak. Maka selamatkan hatimu, telingamu, kata para ulama, dari orang-orang jahil. Coba lihat bagaimana mereka orang-orang beriman. Contohilah sikap mereka, adab mereka. Bila kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, bagaimana sikap mereka? Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 55. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Bagaimana orang-orang beriman? Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Orang-orang yang beriman itu kalau dengar ucapan yang sia-sia, omongan yang enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Kalau mereka sedang duduk di situ, maka mereka akan minta izin untuk mundur dari apa? Dari perkumpulan itu. Mohon maaf, saya ada keperluan, langsung pergi dia. Kenapa? Karena pembicaraan sudah menerawang kemana-mana. Yang awalnya tadi bercerita tentang apa? Cara menasihati saudara kita. Tapi belakangan apa? Mulai membeberkan aibnya. Dia tuh kayak gini dia orangnya. Akhirnya apa? Oh kalau kayak gitu orangnya seperti ini cara menghadapinya. Akhirnya apa? Enggak, cuman bukan satu itu aja tabiat buruknya. Dia apa? Dia penjawab. Pahlawan. Pemberang, akhirnya tersebutkan semuanya, ribah lagi jadinya. Maka apa? Kalau dia dengan seperti ini, orang-orang beriman akan pergi dia. Mohon maaf, afwan, ana ada kesibukan lain, ada kebutuhan lain, keluarga lagi membutuhkan anak. Dia langsung keluar, tinggalkan majelis itu. A'radu anhu, berpaling. Kemudian apa? Wa qalu, mereka berkata, salamun alaikum. Mereka berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ucapan mereka. Kami punya amalan kami mau jaga. Tapi kalian juga punya amalan kalian. Kalau kalian merusak, silakan. Karena kita kalau menggibahi saudara kita berarti apa? Sama dengan kita mentransferkan pahala kita, kebaikan kita kepada dia. Coba, capek-capek kita beribadah, kemudian apa? Gibahi dia, ternyata apa? Saat itu kita sama mengirimkan kebaikan kita kepadanya. Enggak gratis, mana ada gratis? Antum sudah makan dagingnya, antum nggak mau bayar, mana ada yang gratis? Maka apa? Bayarannya apa? Kebaikan anda akan dikirimkan kepadanya. Makanya seorang alim ketika dikatakan kepadanya, wahai alim, aku telah digibahi oleh fulan, aku telah dijelek-jelekkan oleh fulan. Apa kata alim ini? Jangan dibalas. Sesungguhnya qad jalaba alaikal khair. Dia itu telah mengirimkan kebaikan kepadamu. Jangan dibalas. Biarkan aja dia menggibahimu. Adapun engkau jangan ikut-ikut menggibahinya. Maka orang-orang beriman apa? Mengatakan kami punya amalan kami yang akan kami jaga. Kami enggak akan merusaknya. Kalian punya amalan kalian. Kalau kalian mau merusaknya silakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman? Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Kami enggak butuh duduk bersama orang-orang jahil. Assalamualaikum. Langsung pergi dia. Itu orang-orang beriman. Sikapnya tegas, menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, dan dia juga ingin kebaikan dan keselamatan untuk saudaranya. Ya. Ini adalah sikap yang baik. Jadi bersamaan dengan dia meninggalkan perkumpulan itu, dia juga menasihati saudaranya. Bukannya apa? Mohon maaf, ambo mundur dulu dari peredaran agi ala taruh sampai pagi. Bukan gitu. Bukannya apa? Dia mundur tapi orang disuruh, dimotivasi untuk apa? Hajar terus, masih banyak lagi tuh stok yang lama-lama tuh keluar. Enggak. Tetapi dia nasihati, udah selesai. Ngapain kita kumpul-kumpul hanya untuk menceritakan orang? Ceritakan aib diri kita masing-masing. Sehingga apa? Ada nasihat. Dia selamatkan dirinya, dia juga ingin selamatkan saudaranya. Ini orang-orang beriman. Kemudian Allah juga menceritakan sifat orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Furqan ayat 72.
Ya, mereka apa? Mereka tidak memberikan persaksian palsu, dan kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang berbuat jahil, melakukan perkara-perkara yang enggak ada faedahnya, mereka orang-orang beriman itu akan lalu begitu saja. Lalu begitu saja dengan apa? Menjaga kehormatan dirinya. Artinya apa? Dilihat, oh enggak ada faedahnya. Akhirnya apa? Ditinggalkan. Dia akan pergi tanpa apa? Menjelek-jelekkan orang itu, tanpa menghina orang-orang itu. Kemudian apa? Dia menjaga kehormatan dirinya dengan apa? Pergi, meninggalkan mereka. Maka ini menjadi salah satu kiat dan cara. Meninggalkan orang-orang jahil akan bisa membuat kita menjaga akhlak-akhlak buruk, tidak apa? Tidak lahir atau tidak keluar dari diri kita. Yang ke-18. Yang ke-18 kata para ulama adalah at-tarafu'u anis-sibab. Meninggalkan perbuatan suka mencela, suka mencemooh. Tinggalkan. Kenapa? Karena dari sikap suka mencela, suka mencemooh, mencibir, menjelek-jelekkan saudara, ini akan ikut di belakangnya akhlak-akhlak buruk berikutnya. Coba lihat ma'asyiral muslimin. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Hujurat, mulai dari ayat 11, ayat 12. Ayat 11 sampai ayat 12. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, jangan sampai satu kaum mencela kaum yang lain. Jangan sampai satu kaum mencela kaum yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi kaum yang dicela lebih baik daripada kaum yang mencela. Kita mencemooh orang, menjelek-jelekkan orang, menghina orang, bisa jadi yang kita cela, yang kita hina itu jauh lebih baik daripada kita. Karena sejatinya orang yang suka mencela biasanya apa? Dia lebih bisa melihat kekurangan orang daripada melihat kelebihan orang lain. Maka Allah katakan apa? Jangan. Kemudian Allah mengatakan wala nisa'um min nisa'. Jangan pula sebagian wanita mencela sebagian yang lain. Karena bisa jadi apa? Sebagian wanita yang dicela jauh lebih baik daripada wanita yang mencela. Kemudian Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling berganti-gantian, ya, satu dengan yang lainnya Pak, menyematkan gelar-gelar yang enggak baik, membuatkan gelar-gelar yang enggak baik untuk saudaranya, gelar yang mengandung ejekan. Fulan manggil anak syekh, Ustaz, apa berhak anak dipanggil syekh? Kan seperti itu. Syekh katanya gitu. Apa itu enggak penghinaan, Ustaz? Apa berhak anak dipanggil syekh? Jenggot masih dikit, masih muda pula lagi. Antum tanya sama dia, antum panggil anak syekh kenapa? Gitu. Karena syekh itu ada dua makna. Imma orang yang balagha fisin, tua, atau apa? Balagha fil ilm, ilmunya tinggi. Antum panggil anak yang mana? Kalau dipanggil anak karena tua, anak belum tua. Anak masih gagah nih. Nah seperti itu. Tapi kalau anak dipanggil ilmu masih sedikit. Enggak, anak cuma manggil-manggil aja. Ya kalau kita senang nggak masalah. Tapi kalau kita kata janganlah panggil syekh, biasa aja lah, panggil nama aja lah. Antum lebih tua, ya panggil abang aja lah. Karena apa? Kita perlu tanya. Ada hal-hal yang dia kadang tidak suka, tapi ada yang memang orang suka. Karena memang ciri khas dia. Misalnya apa? Ada sesuatu tanda di wajahnya misalnya. Ya katakan ada tek lalat mungkin agak besar di mukanya. Maka dia bilang apa? Yang nama Abdullah itu banyak, tapi tambahin di belakang Abdullah yang punya tek lalat misalnya gitu. Dia suka seperti itu, maka nggak salah. Tapi kalau dia bilang apa? Anak nggak senang, lo panggil aja Abdullah.
Nanti kalau 5 orang Abdullah kelima-limanya melihat gimana? Ya tambahlah Abdullah siapa misalnya. Ya, Abdullah Beni misalnya namanya. Tambahkan. Ya. Artinya kita tanya dulu, dia senang atau enggak dengan gelar itu? Di kalangan para ulama dulu ada yang bernama Al-Ahnaf. Al-Ahnaf ini artinya yang berkaki pincang. Namanya bukan Al-Ahnaf, dia punya nama, ya, nama asli. Tetapi dia lebih dikenal dengan Al-Ahnaf. Tapi dia ridho, nggak ada masalah. Karena memang nama dia memiliki kemiripan untuk beberapa nama ulama yang ada. Sehingga dia lebih dikenal dengan gelarnya apa? Yang pincang, Ahnaf bin Qais. Ada lagi ulama hadis yang buta dikenal dengan A'mash. Namanya bukan A'mash, tapi dia memang senang dengan itu. Tapi ingat, coba lihat, Allah menyebutkan pertama kali mencela. Kemudian yang kedua kata Allah apa? Kalian pasti akan buat gelar untuk saudara kalian. Yang membuat kalian menyematkan gelar yang berisi ejekan kepada saudara kalian apa? Mencela. Coba lihat apa kata Allah berikutnya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk kefasikan setelah iman adalah ini salah satunya. Mencela sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Siapa yang enggak taubat berarti dia termasuk orang-orang yang zalim. Coba lihat ayat 12. Allah bercerita tentang apa? Tajassus, memata-matai. Kemudian apa lagi? Tentang zon, berburuk sangka. Kemudian tentang apa lagi? Ghibah, tentang ghibah. Apa pertama kali yang mengawali semua akhlak buruk ini? Sibab, mencela. Makanya apa? Awalnya mencela, kemudian akan terbuka pintu-pintu akhlak buruk setelahnya. Apa itu? Mencela tentu apa? Nggak akan rame atau nggak asyik kalau nggak apa? Kalau nggak diiringi dengan apa? Gelar-gelar yang jelek, yang buruk. Setelah itu apa? Memata-matai. Setelah itu apa? Buruk sangka. Setelah itu apa? Ghibah. Habis. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin berakhlak mulia, tinggalkan sikap suka mencela. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi." Orang-orang yang beriman itu bukan sifatnya yang suka atau doyan mencela, ta'an. Walal la'an, suka melaknat. Walal fahish, suka berbuat keji. Walal badhi, suka mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Orang beriman tidak seperti itu sikap dan adabnya. Maka ma'asyiral muslimin, apabila saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua ingin agar dapat menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan kita, langkah yang ke-18 yang kita sampaikan dalam pertemuan ini adalah tinggalkan kebiasaan suka mencela. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. InsyaAllah poin yang ke-19, nisyanul adhiyah, melupakan kejelekan orang lain kepada kita. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Kebenaran dari Allah tabaraka wa ta'ala, kekeliruan dan kesalahan datangnya dari syaitan, dari kelemahan jiwa dan keterbatasan ilmu ana. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dan memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.